ada masa dalam hidup gue dimana gue yakin 100% bahwa alasan gue miskin adalah karena gue kurang ibadah. Gue rajin nyalahin diri sendiri. Mungkin gue jarang sholat tahajud, mungkin gue kurang sedekah. Mungkin Allah masih ngasih ujian karena dosa-dosa gue. Gue coba semua ikut pengajian, zikir, rutin, sedekah, subuh, baca 1 juz Al-Quran tiap hari. Tapi tetap aja, rezeki gue seret, tagihan, numpuk, transferan, telat, klien mundur. Rasanya doa gue kayak mantul, gak nyampe-nyampe. Sampai akhirnya gue sadar, gue bukan kurang ibadah. Gue cuma belum ngerti satu hal penting, bahwa uang itu bukan soal logika, tapi soal energi. Sejak kecil, gue diajarin kalau uang itu rezeki dari Tuhan. Dan untuk dapat rezeki, kita harus ibadah, doa, dan sabar. Semua benar. Tapi enggak cukup. Gue sadar, selama ini kita belajar banyak soal akhlak, tapi nggak pernah belajar soal vibrasi batin. Kita diajarin sedekah, bikin rezeki datang, tapi nggak diajarin gimana niat dan energinya memengaruhi hasil. Kita disuruh sabar, tapi nggak diajarin gimana sabar yang pasrah beda sama sabar yang penuh magnet positif. Dan gue dulu sedekah, tapi dalam hati takut. Gue sholat, tapi pikirannya panik soal tagihan. Gue doa, tapi energinya gelisah. Gue nggak pernah hadir penuh. Gue cuma ngerasa salah terus. Suatu malam, gue buka YouTube. Iseng, lagi cari konten pengembangan diri. Gue klik satu video dari channel spiritual luar negeri. Pembicaranya bilang, money is just energy. If your frequency is fear, you repel it. If your frequency is trust, you attract it. Gue ulang videonya berkali-kali. Karena itu, pertama kalinya gue denger uang dibahas bukan sebagai angka, tapi sebagai frekuensi, sebagai energi batin. Dan satu hal klik di kepala gue selama ini nggak miskin karena dosa, tapi karena pola energi gue penuh penolakan. Bayangin, lo lagi siaran radio, kalau frekuensinya nggak pas, suara kemeresek. Kalau lo pasang frekuensi yang sesuai, lagu jadi jernih. Nah, uang juga kayak gitu. Kalau lo vibrasinya takut, marah, nyalahin diri, lo memancarkan sinyal, saya nggak layak, saya kekurangan, dan semesta akan bilang, oke, gua kasih bukti dari vibrasi lo. Tapi kalau lo mulai tenang, syukur, percaya, lo kirim sinyal, saya cukup, saya layak, saya terbuka. Dan uang mulai ngintip, nyari celah buat masuk. Uang itu bukan benda mati. Dia energi yang responsif. Mulai dari hari itu, gue ubah pendekatan. Gue masih doa, tapi bukan lagi doa karena takut. Gue berdoa dari rasa percaya dan terima kasih. Gue bilang, ya Allah, bukan aku minta uang darimu, tapi aku mau sejajarkan batinku supaya layak menerima yang Engkau sudah titipkan di semesta ini. Karena gue mulai sadar, semesta itu nggak pelit. Tuhan itu maha kaya. Rezeki udah disiapin. Tapi gue yang belum nyamain gelombangnya. Gue mulai latihan 3 hal. Pertama, afirmasi layak terima. Setiap pagi, gue bilang, saya layak menerima uang. Saya magnet rezeki. Saya membuka diri untuk kelimpahan. Kedua, visualisasi uang datang tanpa drama. Bukan dari kerja mati-matian, tapi dari flow. Gua bayangin dapat orderan yang nyenengin. Transfer masuk, pas gue lagi ngopi, klien senyum bilang, thank you. Ketiga, menyadari pola menolak rezeki. Tiap ada uang masuk, dulu gue suka bilang, duh, pasti habis lagi. Atau, kayaknya nggak cukup deh. Gue ganti dengan terima kasih. Terima kasih. Ini awal dari kelimpahan yang lebih besar. Dan hasilnya, perubahan gak langsung drastis, tapi konsisten. Teman lama ngajak kerjasama bisnis kecil. Produk digital gue, pelan-pelan, laku. Ada rekanan kantor lama yang butuh jasa gue. Gue mulai baca buku filsafat dan spiritualitas.
dan nemu satu konsep penting dari filsuf stoik dan spiritual timur. Kehidupan adalah cermin batin. Kita nggak dapat apa yang kita mau, kita dapat apa yang kita jadiin vibrasi. Epictetus, filsuf Yunani kuno, pernah bilang, kebebasan sejati bukan dari apa yang terjadi di luar, tapi dari bagaimana batin kita meresponsnya. Dan akhirnya, gue nyambung. Selama ini gue berdoa, minta perubahan luar, tapi batin gue masih dalam frekuensi takut. Maka semesta memantulkan itu terus-menerus. Ini yang paling penting. Gue nggak bilang ibadah nggak penting. Ibadah penting banget, tapi jangan dijadiin alat tawar-menawar. Kalau gue sholat, Allah kasih duit. Kalau gue puasa, Allah balas kontan. Itu kayak kita bertransaksi, bukan berserah. Gue belajar bahwa ibadah itu untuk membersihkan energi, bukan buat narik rezeki secara langsung. Dan saat energi kita bersih, jernih, tenang, uang datang karena kita jadi magnet kelimpahan. Ada hukum tak tertulis di semesta. Lo nggak akan bisa terima hal besar kalau lo masih getarannya kecil. Lo bisa aja dapat uang 100 juta. Tapi kalau batin lo penuh, rasa nggak layak, uang itu akan cepat habis. Akan keluar lewat celah, tagihan tak terduga, masalah keluarga, kebocoran bisnis. Karena secara batin, lo belum siap nerima, dan kalau lo belum siap, semesta akan bilang, gue tunggu lo naik frekuensinya dulu. Gue bikin daftar kecil dari pengalaman pribadi. Lo merasa nggak nyaman ngomongin uang. Lo sering bilang, uang bikin orang jahat. Lo mikir, kayaknya gue nggak layak hidup kaya. Lo iri sama orang sukses, tapi dalam hati ngedumel. Lo sering ngomong, rezeki gue emang segini. Itu semua bukan sekadar kata-kata. Itu kode batin. Dan semesta ngerti kode itu. Maka latihan gue sekarang adalah bersihkan batin dari penolakan. Biar uang bisa datang dan betah. Hari ini, penghasilan gue nggak meledak, tapi stabil, naik perlahan. Dan lebih dari itu, gue nggak takut lagi miskin. Karena sekarang gue ngerti, uang datang kalau batin kita terbuka, percaya, dan siap menerima. Bukan dari banyaknya doa, tapi dari kualitas kesadaran kita. Waktu berdoa, gue tetap sholat, gue tetap zikir. Tapi sekarang bukan buat bayar tiket rezeki, tapi buat menenangkan gelombang hati. Supaya ketika semesta kirim sesuatu, gue bisa bilang, ya Allah, terima kasih. Gue siap. Ini bukan tentang uang aja. Ini tentang gimana lo hidup. Kalau lo hari ini lagi ngerasa seret, bukan berarti lo orang yang gagal. Bukan berarti lo kurang ibadah. Mungkin lo cuma belum ngerti satu hal kecil, bahwa uang itu energi, dan energi akan datang kalau lo siap nyambut dengan batin yang jernih. Mulai sekarang, tanya ke diri sendiri, apakah gue merasa layak? Apakah gue terbuka untuk menerima? Apakah gue percaya bahwa rezeki bisa datang tanpa stres? Karena saat lo bilang, gue siap menerima kelimpahan dengan tenang, maka semesta mulai bergerak, pelan, tapi pasti. Dan suatu hari, lo akan sadar, gue nggak kaya karena kerja rodi. Gue kaya karena energi gue berubah.